2021 dan berapa persen? Terima kasih kepada Pak Suryadi dan tim support atas pemaparannya. Sekian penyampaian dari kami. Kami akan segera membuka dan mengaktifkan mic para peserta dan kolom chat pada media penayangan agar peserta dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan materi public expose insidental yang telah disampaikan. Oke, sudah terbuka untuk kolom chat dan untuk mikrofon juga dapat dibuka. Oh, sudah ada pertanyaan dari Ibu Sasha Sianurita. Oke, baik. Telah masuk 2 pertanyaan dari Ibu Sasha Senorita dari Investor Daily. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah apa penyebab pendapatan Q1 2022 turun sebesar 352,03 juta? Ini karena pertanyaan keuangan, mungkin dapat segera dijawab Pak Rio. Untuk Pak Rio lebih baik dijawab satu persatu atau dikumpulkan dulu pertanyaannya dulu? Oke, saya teruskan. Untuk pertanyaan kedua, sementara beban pokok pendapatan pada kuartal itu justru naik sebesar 84,6 juta rupiah. Mengapa demikian? Yang ketiga, pada Q1 2022, LEN masih membukukan rugi 3,6 miliar rupiah. Bagaimana optimisme kinerja tahun ini? Apakah bisa mencetak laba? Apa latar belakang optimisme tersebut? Yang keempat, apa saja upaya LEN untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini? Yang kelima, sebagai hasil upaya tersebut, berapa pendapatan full year 2022 yang bisa diraih? Oke, baik. Dari 5 pertanyaan disampaikan oleh Ibu Sasha dari Investor Daily, mungkin dapat dijawab secara bergantian oleh Pak Rio, karena beliau yang dapat menjelaskan terkait laporan keuangan dan dapat dibantu oleh Pak Arief Wibowo. Untuk yang berkaitan dengan upaya-upaya LEN ke depannya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Pak Rio. Silakan, waktu dan tempat. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bu Sasha Senorita dari Investor Daily. Jadi penyebab pendapatan Q1 2002 turun itu terkait sama akuan pendapatan. Seperti kita ketahui bersama, PSAP yang baru 72 itu baru kita bisa pendapatan setelah adanya BST. Jadi naik turun pendapatan itu tergantung dengan BST yang kita lakukan. Kemudian sementara kenapa beban pokok pendapatan naik? Ini terkait dengan adanya kapitalisasi beban progres pembangunan avenue yang sudah berarti selesai. Jadi cukup berpengaruh pada beban pokok pendapatan. Untuk yang 1 dan 2 demikian jawabannya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Rio untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 3, dirasa dapat diteruskan oleh Pak Suryadi, yaitu untuk pada Q1 2022, LEN masih membukukan rugi sebesar 36 miliar. Bagaimana optimisme kinerja tahun ini?
bisa mencetak laba, dan apa latar belakang optimisme tersebut? Dapat dibantu jawab oleh Pak Suryadi sebagai Direktur Utama. Silakan Pak Suryadi. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu Sasya ya. Ya. Memang perlu diketahui bahwa COVID-19 ini belum selesai. Namun kami berusaha yang terbaik untuk melakukan dan mencetak angka penjualan. Itu adalah salah satu obat yang terpenting untuk menaikkan yang namanya buku atau yang tadi di kinerja untuk tahun ini. Tapi namun kami terus berusaha dengan segala kreativitas. Mungkin nanti Pak Arief juga akan memberikan salah satu upaya, ya kan? Itu menjadi udah kegiatan kami sehari-hari untuk menjual, meningkatkan upaya penjualan, sehingga itu yang kita optimis bahwa dengan membaiknya atau dengan tren COVID-19 menurun, kita bisa lebih warawiri untuk berjualan. Itu udah menjadi salah satu optimis kami, Bu. Karena 2 tahun ini dengan begitu banyak pengetatan, kami nggak bisa pameran di mall, nggak bisa direct selling ke customer, itu menjadi salah satu kendala kita untuk jualan. Kalau kita sudah diberi kesempatan tersebut, seharusnya kami bisa melakukan proses penjualan lebih baik lagi. Makanya dengan ini kita sama-sama berdoa COVID-19 angkanya terus melandai, terus kondusif, sehingga ekonomi lebih membaik, industrinya juga mendukung, pastinya gradually pasti semua akan membaik. Dan tadi juga ada pertanyaan, mungkin saya secara singkat aja memberi jawaban kenapa mencetak rugi. Ya salah satunya itu karena PSAK yang ada, kita untuk pengakuan profit itu kan harus dengan BAST. Jadi itu tidak bisa langsung 100% untung secara gradually, Bu, karena berdasarkan BAST. Dan itulah salah satu limitasi daripada industri apartemen. Dan kita mencatatkan semuanya itu kan sesuai dengan PSAK yang ada. Otomatis tidak bisa serta-merta langsung untung. Itu semua harus perlu proses dan mengikuti tata cara aturan PSAK di Indonesia. Mungkin sedikit dari saya untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu Sasya. Mungkin Pak Awi mau menambahkan kiat-kiat atau upaya, mungkin silakan salah satunya. Terima kasih banyak Pak Suryadi. Ya, belum nyala, sudah. Baik. Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keuangan tahun ini? Itu tentunya kita menyambut potensi market yang semakin membaik ya di sekitar kita, banyaknya pengembangan di sini semakin optimis. Tentu kita juga ingin mendapatkan kesempatan ini dengan cara membuat banyaknya program kerja dan juga memperkuat tim internal kita, dan juga kita optimis dalam progres pembangunan dan juga untuk meningkatkan kepercayaan para market-market baru yang ada di sekitar sini. Tetap kita lakukan pembangunan dan juga membangun fasilitas-fasilitas baru di kawasan kita. Itu untuk mencoba menstimulasi untuk para investor maupun juga yang mau tinggal untuk hunian.
Kenapa kita sangat yakin akan membaik? Karena memang lingkungan di sini sangat potensial untuk sebagai hunian maupun untuk investasi yang bisa disebutkan di dalam presentasi sebelumnya yang dipaparkan oleh direktur kita, Pak Suryadi, bahwa lokasinya kita ini bertetanggaan dengan kawasan BSD ya, di mana semuanya ekosistemnya juga udah lengkap, baik untuk pusat kemudahan transportasi maupun lifestyle center, education, healthcare center. Jadi udah lengkap. Itu adalah karena potensi yang membaik, BSD atau yang lokasi kita ini menjadi target banyak dari para investor maupun pencari properti hunian. Sehingga kita itu adalah upaya-upaya kita yang untuk mengejar untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Pak Reza. Terima kasih kepada Pak Arief atas pemaparan dan Pak Suryadi atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Sasha untuk nomor 4 dan nomor 5. Apa saja upaya LEN untuk meningkatkan kinerja keuangan tahun ini, dan sebagai hasil upaya tersebut berapa pendapatan full year yang bisa diraih? Mungkin dapat ditanggapi dan dijawab oleh Pak Suryadi. Waktu dan Pak silakan. Oke, terima kasih Pak Reza, dan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Sasha untuk poin 4 dan 5, gimana caranya meningkatkan kinerja. Yang sudah tadi saya sampaikan adalah berdasarkan PSAK, kami tahun ini akan berupaya untuk meningkatkan yang namanya BAST. Syukur The Avenue ini adalah hunian yang sudah ready. Sehingga dengan penjualan kita naikkan, dan kita langsung melakukan BAST, itu menjadi salah satu upaya yang paling saya fokuskan saat ini. Sehingga untuk menjawab upayanya yaitu meningkatkan sales dan meningkatkan namanya number of BAST. Dengan seperti itu otomatis bisa dicatatkan dalam hal akuntansi aturan sesuai aturan PSAK di Indonesia. Poin kelima, sebagai hasilnya berapa pendapatan full year? Ini suatu pertanyaan mungkin sulit, bukan sulit karena tentunya dari segi perseroan kita akan semua ingin mencetak angka yang terbaik. Kami juga akan memberi best effort kami. Tapi yang namanya angka toh full year tahun depan Desember kita belum bisa menjawab. Tapi yang pasti kita akan memberi yang terbaik, the best effort yang kita bisa untuk mencetak angka atau kinerja yang terbaik. Seperti itu. Mungkin jawaban dari kami. Thank you. Pak, kembalikan kepada Pak Reza. Terima kasih Pak Suryadi. Selanjutnya kami akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Feni Suryanto dari Media Kontan. Ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan melalui media chat. Akan saya bacakan sebagai berikut. Nomor 1, bagaimana rencana bisnis LEN ke depan? Proyek apa yang akan digarap? Bagaimana perkembangan proyeknya? Mungkin ini telah disampaikan sebelumnya ya, tapi dengan senang hati akan kami paparkan kembali oleh Pak Suryadi untuk pertanyaan nomor 1. Silakan Pak Suryadi. Oke, thank you Pak Reza. Thank you Bu Feni dari Media Kontan. Bagaimana rencana bisnis LEN ke depannya?
kami adalah property developer yang memfokuskan diri dalam hal high-rise development. Saat ini memang kami sedang membangun Parkland BSD, yaitu yang sudah terbangun dan terhuni adalah untuk The Avenue. Yang sedang on progress pembangunan yaitu The Cannery. Kedepannya tentunya kami akan membangun tower berikutnya. Dalam hal ini berarti kami tetap melakukan dan melaksanakan development dalam hal high rise. Dan kedepannya kami juga akan tetap mengoperate site Serpong. Kami juga akan mengoperate commercial area, F&B yang mungkin saat ini sedang marak dan sedang digemari oleh masyarakat. Dan kedepannya jikalau bisnis atau market saat ini yang banyak dicari yaitu landed house, tidak menutup kemungkinan bahwa Trimitra juga akan mungkin jika ada kesempatan kita akan menggarap juga residential. Namun semuanya itu tetap kita fokus, tetap kita best effort apa yang kita laksanakan sekarang, yaitu high rise development yang sudah sedang berjalan. The Cannery Serpong, The Avenue Serpong, itu yang diutamakan. Terima kasih. Terima kasih Suryadi atas tanggapannya. Berikutnya pertanyaan yang sama dari Ibu Feni. Berapa target marketing sales di tahun 2022 dan berapa yang sudah diraih sampai dengan saat ini? Mungkin ini bisa dibantu oleh Pak Rio. Maaf, akan disampaikan jawabannya oleh Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi. Buat target marketing ya. Target marketing yang sudah tadi saya sempat sampaikan, ini COVID-19 kan sedang mereda ya. Semoga terus mereda, terus melandai. Dengan otomatis semua pasar itu perlu waktu untuk mengadaptasi. Penetrasi bisa kita upayakan. Namun saya melihat bahwa kemungkinan kita akan tahun ini kita akan berupaya untuk menaikkan 30% daripada kinerja kami dibanding tahun kemarin. Mungkin itu akan menjawab daripada pertanyaan dari Bu Feni untuk poin kedua dan ketiga. Seperti itu. Terima kasih Pak Sur. Tadi ini ada tanggapan dari Ibu Feni Suryanto. Beliau menyampaikan jika angka yang tadi disampaikan kurang jelas. Bu, kalau boleh diperjelas, mungkin angka yang kurang jelas itu terkait apa Bu ya? Untuk target pendapatan dan laba bersih di tahun 2022 atau target marketing sales di tahun 2022? Bisa diperjelas Bu Feni? Sambil kita menunggu, lanjutkan kepada yang nomor 3 ya sekarang ya. Untuk target pendapatan dan laba bersih di tahun 2022
2022 oleh Suryadi. Baik. Segera nanti ditanggapi Bu setelah pertanyaan nomor 3 yang mengenai target pendapatan laba bersih di tahun 2002 disampaikan oleh Pak Suryadi. Oke. Oke, tadi yang untuk nomor 2 dan 3 ya, tadi saya ulang bahwa untuk COVID-19 ini kan belum berakhir. Semoga angkanya terus melandai. Namun daya beli masyarakat itu kan tidak instan. Otomatis perlu yang namanya upaya-upaya untuk men-trigger, menstimulasi. Saya berharap restoran kami akan terus tetap berkarya, tetap berusaha, namun kami tidak bisa memforecast 100%. Harapan saya dengan adanya upaya membaiknya COVID-19, harapan saya target sales kita meningkat 30%. Harapan saya juga mungkin bisa 50%. Itu adalah kita kan tidak mau muluk-muluk, aku pengennya achievable. Jikalau 30-50% kita bisa membaik, otomatis pendapatan kita itu naik 30-50%. Itu jawaban daripada poin 2 dan poin 3. Poin 4 adalah tentang CAPEX. CAPEX saat ini pembangunan kita kurang lebih tahun ini kan kira-kira Juni, setengah tahun lagi. Minimal kita perlu dana kurang lebih 50-60 miliar saat ini untuk sampai Desember. Kita perlu kurang lebih itu ya kurang lebih not more than 75 untuk tahun ini, tapi ini karena kan kita mau progres untuk pembangunan ya, kira-kira seperti itu. Kita perlu 75, ya more or less 75 ya, more or less 75. Oke, mungkin tadi yang sudah saya paparkan, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 sudah saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Reza. Terima kasih Pak Suryadi. Menanggap atas tanggapannya tadi, sangat dihargai. Kembali menanggapi tadi yang pertanyaan kurang jelas dari Ibu Feni Suryanto. Tadi menyampaikan jika angka yang disampaikan oleh Pak Suryadi mengenai marketing sales tadi kurang jelas karena mungkin sinyalnya kurang kuat. Mungkin akan diperjelas oleh Pak Arief mengenai tadi. Oh sudah, oke. Oke deh. Berarti tadi sudah jelas ya, Bu ya. Oke, baik. Waktu untuk tanya jawab akan segera habis. Apakah masih ada pertanyaan dari para peserta yang lainnya? Kami tunggu, masih ada sekitar 2 menit. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Karena dirasa sudah tidak ada pertanyaan seperti yang disampaikan di awal, maka jika ada pertanyaan di luar waktu paparan public exposure incidental yang telah disampaikan, maka pertanyaan tersebut dapat dikirim ke email sekretaris perusahaan, yaitu korsek@trimitraland.com, dan akan segera ditanggapi oleh tim Korsek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan disampaikan. Demikian public expose incidental Trimitra ini disampaikan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta public utama dan tim support sebagai pemateri di dalam public expose incidental ini. Kami undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.